Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 7 kelas 9 semester 2 halaman 90 sampai 93. Jadi kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal pertama. Perhatikan soalnya terlebih dahulu. Produk berikut yang dibuat dengan bantuan bakteri adalah titik-titik. A. Tahu, B. Kecap, C. Yogurt, atau D. Tempe. Bagian untuk soal pembuka di sesi pilihan ganda ini cukup mudah ya, karena kita hanya diminta untuk menunjukkan satu produk bioteknologi pangan yang dibuat dengan bantuan bakteri. Jadi fokus utama kita di sini adalah mengenai produk bioteknologi pangan yang rujukannya kalian bisa temukan mulai halaman 87 yang menampilkan penjelasan beberapa produk bioteknologi pangan, termasuk ada kecap, yogurt, tempe, dan lain-lain. Jadi, mana jawaban yang betul? Nah, perhatikan penjelasan berikut Gen. Jadi berdasarkan rujukan di halaman 59 dan 87 yang ada rangkuman itu, didapat bahwa yogurt merupakan salah satu makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Berikut ini kalian bisa lihat juga secara rinci mengenai jenis produk bioteknologi pangan beserta peran mikroorganisme di dalam proses pembuatannya. Jadi bisa kita lihat kalau yogurt dapat dibuat dengan peranan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Sedangkan tempe dan kecap dapat dibuat dengan bantuan mikroorganisme jamur. Nah, adapun tahu ini kalian abaikan aja ya pilihannya. Again, dengan demikian opsi yang bisa kita jawab adalah yang C, yaitu yogurt. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk bioteknologi adalah titik-titik. Oke kan, kita pahami dulu soalnya sama-sama. Jadi di soal ini kalian tidak perlu bingung karena fokus masalah kita adalah berkaitan dengan definisi atau konsep dari bioteknologi itu sendiri. Jadi kalau kalian paham tentang konsep bioteknologi, maka bisa menjawab soal yang satu ini. Jadi kita bisa menggunakan rujukan dari halaman 87 yang berisikan beberapa rangkuman. Di situ bisa kalian baca poin rangkuman 1 sampai 4. Oke kan? Perhatikan penjelasan berikut. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang atau produk dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Jadi ada dua hal yang penting bahwa bioteknologi itu akan ada bahan, pengelolaan, baik itu dengan pemanfaatan mikroorganisme atau dengan rekayasa genetika. Kemudian ada juga hasil produk, jasa atau barang. Jadi ada 3 hal tersebut ya Gen. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk konsep dari bioteknologi ini. Maka dengan demikian jika merujuk pada 3 hal tersebut, opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu pemanfaatan bakteri untuk membuat asam cuka. Jadi ada bahan seperti bahan fermentasi, yaitu misalnya ada kelapa, beras, kurma, kesemek, madu, dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan untuk membuat asam cuka. Ada mikroorganismenya dan ada hasil produknya, yaitu asam cukanya. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah yang D. Adapun opsi lain kita abaikan aja jika tidak memenuhi ketiga hal penting dalam konsep bioteknologi. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3. Adonan roti yang sudah diberi khamir Saccharomyces cerevisiae harus ditutup rapat dengan tujuan agar titik-titik. A. Khamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan oksigen. B. Khamir melakukan respirasi aerob yang akan menghasilkan alkohol dan oksigen. C. Khamir melakukan respirasi aerob yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida.
Atau D. Khamir melakukan respirasi anaerob yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Bagian kita pahami dulu soalnya. Jadi di soal ini menanyakan tentang apa tujuan adonan roti ditutup rapat setelah pemberian ragi atau khamir. Nah, sehingga untuk rujukan kalian bisa temukan di halaman 65 tentang penjelasan roti sebagai hasil bioteknologi pangan. Oke kan? Langsung kita eksekusi soal yang satu ini. Bagian, jadi kita harus tahu dulu bahwa roti dihasilkan melalui proses fermentasi, di mana dalam proses tersebut ternyata menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Jadi dengan dua hal ini kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan jawaban yang tidak tepat, yaitu opsi A dan B ini tidak kita pilih karena hasilnya di situ ada keterangan oksigen, yang mana adonan roti ini fermentasi bukan menghasilkan oksigen, yaitu hanya menghasilkan karbon dioksida. Jadi A dan B kita hapus karena bukan pilihan yang bisa kita pilih. Lanjut, perlu kita ketahui juga bahwa hasil karbon dioksida dan alkohol ini berasal dari fermentasi yang dibantu oleh khamir yang dalam prosesnya terjadi respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Nah, respirasi anaerob secara sederhana adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, pada saat membuat adonan roti atau donat, wadah harus ditutup rapat agar tidak ada oksigen, sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob secara sempurna dengan hasil akhir menghasilkan alkohol dan karbon dioksida sehingga adonan roti atau donat dapat mengembang. Again, dengan demikian kita bisa pilih opsi yang D. Adapun yang opsi C ini yang salah karena bukan respirasi aerob jika ditutup rapat. Karena respirasi aerob kebalikan dari respirasi anaerob. Anaerob tanpa oksigen berarti aerob ini dengan oksigen. Oke? Ini untuk jawaban soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Jamur Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan titik-titik A tape, B oncom, C tempe, atau D kecap. Oke, ini termasuk soal yang mudah jika kalian hafal dengan peranan jenis mikroorganisme dalam bioteknologi pangan. Sebenarnya tidak perlu hafal semua ya, karena pada umumnya yang keluar di soal yaitu itu aja yang umum kita temukan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya di soal ini dapat diketahui bahwa jamur Aspergillus wenti memiliki peran dalam proses pembuatan kecap. Kalian bisa temukan rujukannya di halaman 64 dan rangkuman di halaman 88. Adapun jika kalian kurang yakin, kalian bisa lihat di tabel berikut ini mengenai berbagai jenis makanan dan minuman, produk bioteknologi pangan, beserta ada bahan dan mikroorganisme yang berperan di dalam proses pembuatannya. Again, kita bisa pilih opsi yang D, yaitu kecap. Baik, kita masuk ke nomor 5. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi seperti pada pembuatan tape adalah titik-titik. Jadi di sini ada reaksi kimia yang mana untuk A, glukosa menghasilkan CO2 ditambah H2O plus energi. Kemudian glukosa ini diubah menjadi CO2 plus alkohol plus energi. Yang C, glukosa ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida H2O air plus energi. Atau D, glukosa ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 alkohol plus energi. Jadi ada 4 rumus reaksi atau ibaratnya reaksi kimia yang kira-kira mana terjadi saat fermentasi dalam proses pembuatan tape. Oke kan? Kita masuk ke soal yang sedikit sulit jika kalian tidak paham mengenai rumus-rumus pada reaksi kimia. Tapi tenang aja, kita akan bahas sampai dapat jawabannya, Gen. Jadi di soal ini kita diminta untuk menuliskan bagaimana reaksi kimia proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape. Dan untuk rujukan, kalian bisa menggunakan bagan, yang ada bagan ini, dan penjelasannya juga dari halaman 58. Jadi ada satu halaman situ udah ada bagan dan penjelasannya. Again, hanya saja di soal ini kurang jelas ya maksud fermentasinya ini oleh mikroorganisme apa. Nah, apakah hanya sampai di fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces atau sampai di fermentasi yang dilakukan oleh Acetobacter.
Kalau kalian lihat di bagan ini kan beberapa kali mengalami fermentasi. Karena ini dua-duanya beda. Yang pertama respirasi anaerob tanpa oksigen dan yang kedua ini respirasi secara aerob. Maka rumus reaksi kimianya pun berbeda sehingga bisa saja opsi jawabannya nanti agak membingungkan mana yang benar dari soal yang membingungkan ini. Jadi coba kita bahas saja nanti masalah salah tidak salahnya kalian bisa diskusikan dengan guru kalian. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Jadi perlu diketahui gen bahwa fermentasi tape ini termasuk fermentasi alkohol. Nah, sebutannya dalam hasil atau produk akhirnya nantinya akan tentu terdapat kandungan alkohol ya, walaupun sedikit tapi pasti menghasilkan alkohol. Nah, pada awalnya kita punya yang namanya glukosa dengan rumus kimianya yaitu C6H12O6 yang berasal dari amilum atau pati. Nah, kalau tape ini kan biasanya bahan dasarnya singkong atau ketan. Nah, ini mengandung yang namanya amilum. Amilum ini nanti diubah terlebih dahulu oleh aspergillus menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menjadi bahan utama untuk diolah lagi dalam proses fermentasi. Oke. Kemudian dengan bantuan ragi, maka glukosa akan diubah menjadi 2-etanol. Ya, ini 2-etanol ini adalah jenis alkohol juga dengan rumus kimianya yaitu C2H5OH. Jadi udah ada hasil pertamanya yaitu alkohol. Nah, karena fermentasi alkohol termasuk respirasi anaerob yaitu tanpa oksigen, maka akan dihasilkan juga karbon dioksida, di mana di sini dihasilkan 2 karbon dioksida dengan rumus kimia yaitu 2CO2. Nah, dan jangan lupa tentu juga dihasilkan energi sebanyak 2 ATP karena tentu proses fermentasi akan menghasilkan yang namanya energi. Oke, jika kita melihat opsi soal yang ada di soal nomor 5 ini, maka gen sukses kira proses fermentasi yang dipakai adalah hanya sampai di proses fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae, tidak sampai terbentuknya asam cuka. Karena kalau sampai terbentuknya asam cuka pun tidak ada pilihannya di soal ya. Kalau kalian lihat, nah oleh karena itu kita bisa pilih opsi yang B, yaitu glukosa diubah menjadi CO2 plus alkohol plus energi. Dan kalau pun guru kalian pilih opsi yang C, coba minta penjelasan detailnya. Penjelasan dia gimana, kenapa bisa jawab yang C. Karena kita bisa belajar dari pilihan yang ada ini. Karena kan di awal gen sukses sudah kasih tahu kalau soal ini termasuk soal yang kurang dalam penjabaran soalnya. Again, kita lanjut untuk soal berikutnya. Bagian kita masuk ke pertengahan soal di sesi soal pilihan ganda ini. Jadi kita masuk ke soal nomor 6, perhatikan soalnya. Prinsip pada bioteknologi industri adalah titik-titik A. Menggunakan teknik fermentasi, B. Memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan komersial, C. Menggunakan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, atau D. Memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Bagian ini termasuk soal yang mudah karena fokus masalah kita sangat erat kaitannya dengan definisi atau konsep dari bioteknologi itu sendiri. Makanya kita bisa fokus di konsep tentang bioteknologi yang sangat berhubungan dengan prinsip industri itu sendiri. Adapun untuk rujukan, kalian bisa buka di halaman 34. Oke kan? Langsung kita sikat soal yang satu ini. Perlu kita ketahui bahwa dalam bidang industri, salah satu prinsip utama yang digunakan adalah dapat menghasilkan produk sebanyak mungkin dengan cara dan biaya yang minimal. Tentu hal ini sejalan dengan salah satu manfaat bioteknologi itu sendiri, yaitu dapat meningkatkan hasil produk, barang, atau jasa. Kita tahu bahwa bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme, sehingga dalam proses pembuatan suatu produk atau jasa tentu mengikutsertakan salah satu di antaranya. Misal itu penggunaan mikroorganisme pada bioteknologi industri konvensional atau penggunaan rekayasa genetika pada bioteknologi industri modern. Nah, bioteknologi industri menerapkan teknik-teknik bioteknologi modern seperti rekayasa genetika dan kultur sel dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk memanfaatkan makhluk hidup dalam skala besar untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu, opsi yang bisa kita pilih adalah yang D,
memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 6. Masuk ke soal nomor 7. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kecuali titik-titik. A. Pengembangan cloning, B. Pengembangan hewan transgenik, C. Pengembangan protein sel tunggal, atau D. Pengembangan teknik fermentasi makanan. Again, soalnya cukup membingungkan ya, karena kalau kalian perhatikan di soal ini ada kata kecuali, sehingga opsi yang dipilih tentu opsi yang bukan termasuk pilihan yang dimaksud dari soal. Oke kan? Jadi rumusan masalah di soal ini adalah apa proses bioteknologi yang tidak lagi termasuk upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah jumlah penduduk meningkat dan kebutuhan pangan meningkat. Again, cukup panjang ya, tapi coba kita jawab aja ya. Salah nggak salah tergantung nanti penilaian dan penjelasan guru kalian masing-masing. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Jadi perlu kalian ketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Sudah jelas? Masalah utamanya adalah tentu lahan tumbuhan dan peternakan akan tergeser dengan kebutuhan tempat tinggal manusia yang semakin padat tersebut, sehingga perlu upaya pengembangan teknik pengelolaan pangan yang tepat, baik itu berasal dari tanaman ataupun hewan. Nah, kalau kita merujuk dari halaman 66, disebutkan bahwa saat ini produk pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, di mana keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik, yang salah satunya adalah dengan penerapan bioteknologi modern. Bioteknologi modern dilakukan dengan menerapkan yaitu teknik rekayasa genetika, di mana melalui rekayasa genetika, suatu tanaman maupun hewan dapat direkayasa agar muncul sifat unggul dan kualitas lebih baik, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Nah, pada akhirnya dengan meningkatnya hasil produksi, tentu dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Again, dengan demikian opsi yang bisa dipilih menurut Gen Sukses adalah yang D. Ini yang kecuali ya, yaitu pengembangan teknik fermentasi makanan. Karena kita tahu sendiri bahwa fermentasi makanan ini masih berkaitan erat dengan bioteknologi konvensional. Ini sekali lagi menurut versi Gen Sukses ya. Kalaupun salah, ya silahkan didiskusikan ke guru kalian tentang penjelasan jawaban mana yang paling tepat. Jadi jangan takut salah. Tapi kalau kalian tidak yakin dengan pilihan jawaban nomor 7 versi Gen Sukses, kalian bisa pilih opsi yang lain. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan lagi kan. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan. Berikut dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan adalah titik-titik. A. Menghasilkan limbah yang tinggi. B. Menghasilkan alkohol yang tinggi. C. Menciptakan bahan pangan transgenik. Atau D. Mengurangi plasma nutfah di Indonesia. Bagian untuk soal nomor 8 ini termasuk soal yang mudah karena pokok masalah yang ingin dipecahkan ini sudah cukup jelas, yaitu menanyakan tentang apa dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan. Sehingga rujukan yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini ada di halaman 81 dan 88 yang ada rangkumannya itu. Oke, jadi langsung kita jawab saja bahwa pada bidang lingkungan, pemanfaatan bioteknologi berpotensi mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami, atau dengan kata lain akan merusak plasma nutfah. Jadi peristiwa ini dikenal juga dengan istilah polusi gen. Nah, pada akhirnya tanaman lokal akan disingkirkan bahkan hilang, dan yang tersisa hanya tanaman transgenik. Hal ini tentu membuat keanekaragaman tanaman akan berkurang. Oke gen, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih jelas adalah yang D, yaitu mengurangi plasma nutfah di Indonesia.
Lanjut ke soal nomor 9. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut titik-titik A. Cloning, B. Mutasi, C. Transplantasi, atau D. Rekayasa genetika. Oke, kita coba pahami dulu soal yang satu ini. Jadi di soal ini diketahui masalahnya adalah menanyakan tentang pembuatan insulin termasuk contoh penerapan aplikasi bioteknologi modern yaitu dengan teknik apa. Jadi untuk soal ini kita bisa temukan jawabannya melalui rujukan di halaman 54 dan 74. Oke, langsung kita eksekusi soal ini, perhatikan penjelasannya. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut dengan rekayasa genetika. Atau kalau buka di rujukan 54 disebut juga sebagai teknik rekombinasi DNA. Atau istilah lainnya adalah DNA rekombinan. Nah, pada proses pembuatan hormon insulin ini menggunakan teknologi plasmid. Hormon insulin dihasilkan dengan cara pencangkokan gen yang mengkode insulin ke dalam plasmid bakteri. Yang mana bakteri yang DNA-nya telah terrekombinasi ini kemudian akan membelah diri dan menghasilkan insulin. Selanjutnya tinggal dimurnikan dan dikemas untuk diberi pada pasien yang membutuhkannya. Oke kan? Itu sekilas ya mengenai prosesnya. Dengan demikian, pembuatan insulin adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut dengan rekayasa genetika melalui teknik rekombinasi DNA. Oke? Ini jawaban untuk nomor 9. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Perhatikan soalnya. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena titik-titik A. Diproduksi dalam skala besar dengan memanfaatkan mikroorganisme. B. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri. C. Proses pembuatannya melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan Saccharomyces. Atau D. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan Saccharomyces. Oke kan, ini soal terakhir ini bisa dibilang cukup mudah jika kalian paham tentang konsep produk bioteknologi, khususnya vaksin. Jadi di soal ini, hal yang ditanyakan adalah tentang mengapa vaksin termasuk produk bioteknologi. Ini yang kita perlu cari jawabannya. Adapun untuk soal ini, kalian tidak perlu bingung karena kita bisa gunakan rujukan di halaman 75, buku pegangan IPA kalian. Again, langsung kita jawab soal yang satu ini. Nah, again, berdasarkan rujukan dari halaman 75 didapat bahwa vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa vaksin termasuk produk bioteknologi karena proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme. Ya, salah satunya bisa dipakai yaitu adalah bakteri atau bisa juga virus yang sudah dilemahkan. Jadi dari kalimat ini konsep bioteknologinya sudah masuk ya Gen, karena sudah ada bahan, proses dengan pemanfaatan mikroorganisme, dan ada produk hasilnya juga. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi gambaran proses pembuatan vaksin yang ada ini. Jadi jelas bahwa vaksin dapat dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dari RNA mikroorganisme. Dengan demikian, pilihan jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B, yaitu proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri. Bagian kita sekarang masuk ke soal esai. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya Gen, biar Gen sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Perhatikan data gizi bahan makanan pada tabel berikut. Nah, di sini ada perbandingan data gizi dalam 100 gram yaitu pada kedelai dan tempe. Kalian bisa baca sendiri. Adapun soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, komposisi gizi kedelai lebih bagus daripada tempe. Tetapi, mengapa banyak orang mengatakan konsumsi tempe lebih baik daripada konsumsi kedelai? Oke, Gen.
Kita coba kenali soal pertama di sesi esai ini ya. Soalnya sebenarnya cukup mudah kok. Jadi untuk rumusan masalah di soal ini cukup jelas, yaitu menanyakan tentang mengapa banyak orang mengatakan bahwa mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai. Padahal kan secara nilai komposisi zat gizi saja ternyata kedelai lebih tinggi daripada tempe. Tapi mengapa tempe lebih baik? Nah, ini bakal kita temukan jawabannya dan kita coba sama-sama jelaskan setelah yang satu ini. Nah, adapun untuk rujukan, kalian bisa gunakan penjelasan dari halaman 64. Oke kan? Langsung kita eksekusi jawabannya. Perlu diketahui bahwa tempe mengandung lebih rendah gizi karena adanya perubahan nilai gizi yang disebabkan oleh proses pembuatan tempe, seperti perendaman dengan air, pengupasan, hingga pemasakan. Nah, tempe lebih disarankan untuk dikonsumsi karena ya zat gizi tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh kita daripada mengkonsumsi kedelai secara langsung. Nah, mengapa tempe lebih mudah dicerna? Hal ini karena selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna. Oleh karena itulah, ini menjadi alasan mengapa banyak orang mengatakan mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu teknik rekayasa genetika yang dikembangkan adalah cloning. Nah, teknik ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Coba kamu jelaskan bagaimana proses cloning dilakukan oleh para ilmuwan. Bagian ini soal cukup mudah untuk dipahami karena sudah jelas ya untuk rumusan masalahnya, itu tentang bagaimana proses cloning dilakukan. Jadi jelas bahwa untuk kata kuncinya adalah mengenai proses cloning itu sendiri. Dan untuk rujukan jawaban ada di halaman 71 sampai 72. Again, perhatikan penjelasannya. Berikut ini adalah alur proses cloning pada hewan. Nah, kita contohkan hewannya ini adalah domba. Tahap awal terdiri dari 2 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan sel induk, di mana sel induk diambil inti selnya saja. Misalnya kita mengambil sel kulitnya domba A yang diambil inti selnya aja. Kemudian tahap awal yang kedua yaitu mempersiapkan sel telur. Misalnya kita ambil sel telur dari domba lain yaitu domba B. Namun harus kita hilangkan inti selnya. Nah, kita udah punya 2, pertama sel induk dan kedua sel telur. Sel induk inti selnya saja, sel telur inti selnya tidak ada. Jadi, maka kita masuk ke tahap penggabungan. Tahapan yang pertama yaitu inti sel induk yang mana tadi dari domba A, kita suntikan atau implantasikan ke sel telur yang dari domba B. Nah, kemudian tahap selanjutnya sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian nanti setelah membelah menjadi embrio, maka siap untuk diimplantasikan ke rahim domba lain, misalnya domba C. Jadi tahap yang penggabungan poin A sama B ini masih dilakukan di luar rahim, ya. Adapun yang C ini kalau sudah bertumbuh menjadi embrio, kita bisa lanjut ke tahap yang ketiga yaitu tahap pemindahan, yaitu tahap akhir yang mana embrio diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain. Yang kita di sini pilih domba C. Kemudian embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi yang mirip dan identik dengan sel induk donor yang dari domba A di awal tadi. Oke kan? Ini gambaran dari proses cloning pada hewan. Jadi semoga bisa dipahami ya. Udah gen sukses susun kata-katanya yang paling mudah. Kalau belum paham, ya mungkin bisa dipahami dengan kata-kata atau bahasa lainnya dari rujukan yang lain. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 3, bioteknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebutkan 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung kita jawab aja ya soal ini, karena termasuk soal yang sangat mudah. Jadi berdasarkan rujukan dari halaman 55 dapat diketahui bahwa
Bahan pangan hasil bioteknologi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah tempe, tape, yogurt, keju, nata de coco, dan kecap. Jika dirasa kurang banyak, kalian bisa tambahkan daftar produk bioteknologi pangan hasil fermentasi berikut ini, Gen. Siapa tahu nilainya ditambah juga. Oke? Jika sudah, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 4. Perkembangan bioteknologi terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Menurut kamu apa dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan? Bagian untuk soal ini agak kurang pas ya, karena di kalimat pembuka atau kalimat pengantar soal ini berkaitan dengan kebutuhan pangan. Sedangkan yang ditanyakan justru berkaitan dengan dampak biotek terhadap lingkungan. Jadi sedikit kurang sinkron. Ya harusnya sih ya, bisa ditanyakan di soal ini, itu dampak biotek terhadap kesehatan. Kan masih agak nyambung dikit lah. Tapi tenang Gen, tetap kita jawab sesuai soal yang ditulis di buku. Salah tidak salah nanti kalian bahas sama guru kalian. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan antara lain yaitu menimbulkan kerusakan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini karena adanya mikroorganisme transgenik. Adanya banyak sifat unggul pada organisme hasil bioteknologi akan membuat penurunan atau hilangnya plasma nutpa. Dengan munculnya tanaman super gulma dan adanya patogen baru, tentu akan berdampak juga bagi lingkungan. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka dampak negatifnya juga akan mempengaruhi kesehatan. Nah, banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik, baik dari hewan maupun tanaman. Again, ini untuk jawaban dari soal nomor 4. Jika dirasa kurang banyak atau kurang lengkap, kalian bisa tambahkan sendiri. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke soal esai terakhir Gen, yang mana soal ini juga sekaligus penutup di pembahasan uji kompetensi bab 7 ini. Jadi perhatikan soalnya. Sebutkan 3 alasan mengapa perlu dikembangkan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik. Gen, langsung kita jawab saja soal yang satu ini karena Gen sukses kira untuk rumusan masalah sudah sangat jelas. Jadi kita bisa jawab soal yang satu ini dengan tambahan rujukan dari halaman 68 dan 71. Perhatikan sedikit penjelasan berikut Gen. Yang mana tumbuhan atau hewan transgenik adalah organisme hasil bioteknologi di mana sifat atau gennya telah dimodifikasi untuk menghasilkan karakter yang diinginkan. Jadi, adapun alasan mengapa tumbuhan atau hewan transgenik ini diperlukan adalah untuk pertama, menghasilkan individu baru yang lebih tahan terhadap penyakit, cuaca ekstrim, dan hama sehingga dapat meningkatkan hasil produksi, pertanian ataupun peternakan. Kedua, agar dapat menghasilkan individu yang memiliki nilai gizi tambahan. Misalnya produk berupa padi golden rice yang mengandung kandungan gizi, karotin, dan provitamin. Dan juga misalnya pada dunia hewan itu dapat meningkatkan produksi susu. Ketiga, menghasilkan bibit yang memiliki kualitas unggul seperti yang diharapkan dalam waktu singkat. Again, dengan demikian 3 alasan mengapa perlu dikembangkannya bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik adalah menghasilkan individu baru yang tahan terhadap penyakit, cuaca ekstrim dan hama, menghasilkan individu yang memiliki nilai gizi tambah, dan menghasilkan bibit kualitas unggul dalam waktu yang singkat. Kalian bisa tambahkan atau ganti juga ketiga alasan ini jika dirasa kurang cocok atau tidak sesuai dengan argumen kalian. Semoga bisa dipahami untuk jawaban soal nomor 5 yang terakhir ini. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi bab 7 kelas 9 semester 2 halaman 90 sampai 93 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.